Saya buat turunan dari Else Coffee adalah kopi kece. Oke. Jadi kopi kece ini mungkin lebih ramah di kantong anak-anak muda, mahasiswa, mahasiswi. Terus juga ini kopinya kan nggak berat gitu, jadi bukan kopi berat, jadi ini kopi susu. Ya. Dan anehnya itu si kafe-kafe itu pelaku usaha ini tumbuhnya itu pada saat pandemi. Oh iya. Ya. Jadi kalau sudah diberikan peringatan masih tetap membandel itu tidak tertutup akan dicabut izinnya. Dicabut izin usaha. Izinnya dicabut. Ya. Nah, yang pelaku usaha ini juga harus bisa apa artinya itu kan kalau tidak ada kesadaran dari diri sendiri. Sebelum saya kenal Else Coffee, saya nggak suka kopi. Oke. Begitu kenal Else Coffee jadi hobi Jadi kopi. hobi kopi. Apa kabar pemirsa Kupas TV Lampung? Ketemu lagi di program Kupas Podcast bersama saya Reni Agustina, dan kali ini kita akan membahas tentang tema yaitu menakar potensi kopi dan wisata Lampung di masa pandemi. Lampung merupakan salah satu daerah penghasil kopi terbesar dan terbaik di Indonesia. Berbagai hasil kopi Lampung diekspor ke berbagai daerah di tanah air hingga ke mancanegara. Kopi juga menjadi satu ikon wisata kuliner dari Provinsi Lampung. Namun, pandemi sudah hampir setahun melanda dan memberikan dampak buruk bagi industri kopi dan pariwisata di Lampung. Bahkan banyak kedai kopi yang terpaksa tutup karena kehilangan pelanggannya. Kita akan membahas tema ini bersama 3 narasumber kita yang luar biasa yang sudah hadir di studio kami, yaitu yang pertama ada dari Owner Else Coffee Lampung, Bapak Elkana Arlen Rizwan. Apa kabar, Pak? Baik, apa kabar, Mbak? Pak Elkana ini lebih enak dipanggil Pak Elki gitu ya, Pak? Oke, biar nggak panjang. Iya, selanjutnya ada Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Bapak Dr. Edarwan SEMSI. Apa kabar, Pak Edarwan? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Terima kasih sudah diajak ngobrol-ngobrol di Siap. Kupas Tuntas. Siap. Dan selanjutnya tak kalah luar biasa juga nih. Dan ini juga sudah berapa kali mampir ya, Pak? Ya, sering kita. Kabid Humas Polda Lampung, Bapak Kombes Pol Zawani Panda Arsyad SHMSI. Baik, assalamualaikum, tapi pun. Iya pun, boleh tepuk tangan dong. Oke, luar biasa, sesuai dengan temanya, seru banget ini ya, menakar potensi kopi dan wisata Lampung di masa pandemi. Mungkin langsung aja ya ke pertanyaan ke Pak Elki nih ya. Oke, siap. Sebagai pengusaha kopi dan juga pecinta kopi mas pastinya ya. Ya. Pandemi kan sudah hampir setahun nih Pak melanda Ya. Indonesia dan juga Lampung. Bagaimana sih progres kemajuan usaha kopi di Lampung selaku daerah penghasil kopi? Oke, kalau kita bilang mungkin rencana tahun di 2019 punya planning 2020 berantakan pasti. Jujur aja kita punya penjualan juga sekarang sisa tinggal mungkin 20-30%, dan saya yakin semua akan mengalami hal yang sama. Benar secara overall sekali. ya. Karena kita pasti harus menjaga protokol juga, banyak orang yang takut juga untuk keluar. Tentunya kunci saat ini adalah bagaimana kita saling menjaga. Begitu protokol kesehatan kita ketatin, itu kita harus tingkatin terus hari demi harinya. Jadi memang kita ingin untung, tapi satu sisi kita harus menjaga keamanan masyarakat juga. Bener banget. Jadi sebenarnya dampaknya di tahun kemarin yang fatal-fatalnya ya Pak ya? Betul. Nah, cuman ini kan kita lihat di 2021 ini juga kemungkinan ada pengetatan lagi. Mungkin bisa seperti awal-awal, mungkin nggak separah awal-awal karena sudah ada ruang gerak yang lebih baik. Kita sudah mengerti lah, boleh dibilang apa yang harus kita lakukan. Kalau yang awal-awal kan lumayan shock juga ya dengan keadaan masih yang bingung sangat gitu tiba-tiba. ya. Di akhir Maret kejadian saya masih ingat juga itu luar biasa gitu. Dan itu sebenarnya semua sektor ya mengalami hal itu ya. Semua sektor saya yakin, terutama kalau kita di bidang pelaku usaha F&B, kafe atau toko supermarket dan sebagainya. Mungkin supermarket mungkin banyak orang membeli kebutuhan di awal-awal, banyak barang-barang habis karena kan orang banyak belanja di rumah aja. Iya. Tapi secara dunia makanan, restoran mungkin kena dampak ya, terutama di tempat yang berhubungan dengan event-event. Nah, jadi memang kendala semoga cepat berlalu ya. Amin. Kita semua berdoa ya semoga seperti lagu ya, badai cepat berlalu. Oke, mungkin ke Pak Edarwan nih selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung ya. Itu sama aja sih Pak, mungkin pertanyaannya untuk progres pariwisata sendiri seperti apa sih selama setahun nih dari 2020 Maret ya sampai 2021. Ya. Terima kasih Mbak. Kalau kita bicara dampak pandemi terhadap pariwisata dan ekonomi kreatif, saya bisa katakan bahwa sektor pariwisata ini adalah sektor yang pertama, mungkin yang paling awal terdampak daripada pandemi. Bahkan orang mengatakan bahwa
yang awal terdampak mungkin yang terakhir akan bangun. Tapi hipotesa itu kita nggak bisa terima. Iya. Kalau awal kita yang terdampak oke. Iya. Tapi justru kita juga yang awal akan bangkit. Iya. Nah tentunya karena kalau berpikir negatif ya nanti terakhir terus nih. Tapi Benar. kalau kita harus merubah paradigmanya, kita harus yang awal bangkit. Nah jadi pariwisata tentunya kita bicara destinasi, Iya. kita bicara hotel, kita bicara restoran, dan yang tidak kalah pentingnya kita bicara ekonomi kreatif. Benar. Bang Elki ini sebenarnya salah satu komponen daripada ekonomi kreatif. Iya. Tadi udah disampaikan, dia terkena juga dampaknya. Yang besar saja terkena dampak, apalagi yang kecil-kecil kan gitu. Oleh. Jadi, sampai sopir bus, Iya. transportasi pun terkena dampak Iya. akibat kebijakan. Dan saya setuju pada awal 2020 dulu, kita dalam kondisi gamang ya, betul-betul gamang gitu, menghadapi suasana yang mungkin belum pernah kita hadapi. Benar. Lalu karena itu, kalau dari sisi pariwisatanya kita bisa lihat pergerakan wisatawan. Iya. Kita sebelum 2020 itu kan hampir 12 juta pergerakan wisatawan. Wow. Ini terakhir kemarin kita hanya bisa rekam itu hanya 2 juta. Jadi bayangkan dari 12 juta 2 juta. Akhirnya berdampak kepada Bang Elki kan. 20% tadi saya bilang. Betul. Karena jauh banget ya. Jauh banget. Nah ya, demikian pula dengan teman-teman di hotel Iya. gitu kan. Tapi kita nggak boleh pesimis. Artinya belajar pengalaman 2020 awal sudah mendapatkan banyak pengalaman dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah sekarang kan sudah lebih mengarahkan masyarakat. Benar. Artinya kita sudah berikan edukasi Iya. sehingga masyarakat sudah menyadari seperti Bang Elgi sampaikan. Bang Elgi selaku pelaku menyadari bahwa tidak mungkin kita akan cari untung sebesar-besarnya mengorbankan masyarakat. Iya. Nah, wisatawan ke masyarakat pun sekarang sudah sadar, Mbak. Iya. Jadi mendatangi satu tempat pun kalau protokol kesehatannya nggak ada, Nggak berani ya. nggak berani, gitu kan? Nah, jadi sampai kondisinya seperti itu. Iya. Untuk hal itu, makanya protokol kesehatan ini menjadikan sesuatu wajib sifatnya, apakah di tempat wisata ataupun di tempat-tempat kuliner. Ini harus menjadi hal yang betul-betul kita sadari bersama. Benar. Karena kita akan bangkit apabila protokol kesehatan ini bisa kita lakukan dengan baik. Iya. Oke, sementara mungkin seperti itu, Pak. Oke. Luar biasa. Jadi intinya kalau sekarang ini kita lebih menjaga diri lah Pak ya. Betul. Menerapkan protokol kesehatan. Mau dimanapun itu, di tempat wisata, mungkin di tempat kuliner gitu ya Pak, tempat warung kopi gitu kan. Karena kan identik dengan warung kopi itu tempatnya nongkrong anak muda ya Pak Pandra ya. Senangnya tuh berkerumun ngumpul gitu kan. Begitu di ini kan kalau mungkin awal-awal agak risih ya diberi jarak seperti itu kan. Karena saya pertama kali ingat sekali waktu itu nonton bioskop, itu kan biasa kita dempet-dempetan tuh Pak. Sekarang satu-satu jadi kayaknya agak risih, tapi kalau sekarang sudah terbiasa mungkin yaitu dengan habit terbaru, jadi masyarakat di tahun 2021 ini sudah terbiasa gitu ya Pak ya. Mungkin Pak Pandra bisa ada tanggapan? Iya, baik. Jadi tadi tema kita saat ini kan masalah bagaimana masalah kopi ya. Benar. Ya, kopi ini kan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Elki bahwa dari penggiat usaha di bidang perkopian ini ibaratnya, dan tadi Pak Kepala Dinas juga sampaikan hal seperti itu sangat berdampak kepada sektor pariwisata dengan adanya pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung dari tahun 2020 bulan Maret. Nah, ini perlu kami sampaikan juga bahwa semenjak adanya pandemi tahun 2020 itu ya sekitar bulan Maret, tentunya kan ada kebijaksanaan pemerintah pada saat itu, yaitu adalah semua di rumah saja, ibadah di rumah, bekerja di rumah, dan juga sekolah juga di rumah. Nah, itu yang kita katakan bahwa pada saat itu adalah tahapan fase di mana kita adalah tanggap darurat.
Nah, di sekitar bulan Maret itu adalah tanggap darurat, semua dilaksanakan di rumah. Tapi yang tidak di rumah adalah petugas. Kami bersama TNI Polri dan tenaga kerja tenaga medis tenaga kesehatan itu tetap. Nah, itu memang ada berdampak, sangat berdampak sekali. Bahkan banyak juga yang dirumahkan para pelaku usaha itu, pekerja itu banyak yang dirumahkan. Ini kan sangat berdampak sekali. Itu yang katakan itu adalah tanggap di masa tanggap darurat. Kemudian Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo itu sekitar bulan Mei atau Juni memberlakukan apa yang kita sebut dengan the new normal. Nah, the new normal ini tentunya harus dimaknai bukan kembali normal. Nah, ini yang harus kita dengan kan tadi sudah ada tanggap darurat, kemudian ini kan adalah masa pemulihan, ya kan? Masa transisi dan pemulihan ini kan harus betul-betul kita jangan sampai. Jadi pada saat itu kan terbentuk Satgas Penanganan COVID-19. Jadi di situ penanganan yang ditekankan adalah masalah pemulihan kesehatan. Tapi di sektor ekonomi ini orang mau tidak mau tuh harus makan, orang mau tidak mau harus bekerja, mendapatkan suatu materi untuk kehidupan dia sendiri dan keberlangsungan hidupnya. Nah, ini yang kita katakan tadi dengan adanya komite, kemudian komite penanganan COVID-19 atau KPC penanganan COVID-19 dan ada pemulihan ekonomi harus seimbang. Nah, dengan ada keseimbangan itu kami berdasarkan Inpres nomor 6 2020 harus melakukan pendisiplinan kepada masyarakat bersama unsur 3 pilar, yaitu adalah bersama pemerintah provinsi, pemerintahan kabupaten kota, bersama Polri dan TNI, didukung oleh TNI. Nah, kita melakukan pendisiplinan. Nah, inilah sekarang kita sudah memasuki masa transisi kemudian normalisasi ini. Jangan sampai kita lihat sekarang kan sudah bertambah sampai 1 juta ya. Luar biasa ya. Tidak hal yang mudah memang. Nah, kita di satu sisi harus menekan angka penyebaran COVID, tapi di satu sisi juga nggak mungkin di rumah saja. Nah, ini yang katakan tadi, bagaimana di era normal ini atau di adaptasi kebiasaan baru ini, para pelaku usaha tadi disampaikan oleh Pak Kadis. Jadi setiap orang yang akan konsumen yang akan masuk ke tempat kedai kopi dilihat dulu protokol kesehatannya dijalankan apa tidak. Kemudian dari pelaku usaha sendiri juga harus membatasi, apalagi sudah ada PSBB, dan juga ada PPKM dan sebagainya, kegiatan masa pembatasan kegiatan masyarakat dan hal sebagainya. Jadi di sini tentunya ada kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Tujuannya adalah baik untuk menekan angka COVID dan kita juga tetap berjalan. Ekonomi harus berjalan. Nah, itu kalau nggak berpengaruh juga loh kepada kita ke kriminalitas nanti banyak aksi kejahatan kan seperti itulah. Nah, itulah Mbak Reni kira-kira hari ini. Benar sekali, jadi harus seimbang ya Pak, harus seimbang. Antara penekanan pengurangan itu sama ekonomi juga, karena kan berdampak, benar kata Bapak tadi, tingkat kriminal nanti bisa ini, karena kan susah nyari kerja Pak. Jadi kita menyadarkan kepada warga masyarakat artinya pentingnya menjalankan protokol kesehatan COVID-19. Jadi kalau kita datang ya harus jaga jarak lah. Harus mencuci tangan, ya kan? Kemudian juga kita harus menggunakan masker. Ya, maskerku melindungi diriku dan maskermu melindungi diriku juga, kan saling mendukung jadi. Nah, ini yang kadang-kadang mungkin pada kesempatan-kesempatan tersebut juga masyarakat tentunya kami anggota Polri bersama TNI dan juga polisi Pamong Praja juga senantiasa setiap saat kita melakukan penertiban. Tidaklah dilakukan penertiban saja tidak efektif kalau tidak ada kesadaran masyarakat. Nah, kita kan sekarang menggalakkan sektor pariwisata juga sebagai devisa non minyak bumi dan gas. Nah, tadi Pak Kadis, Pak Edarwan sudah sampaikan yang targetnya hampir 12 juta di Provinsi Lampung ini, dan dengan adanya pandemi tidak 2 juta saja. Tapi kita harus maju terus dan semangat tetap. Sabta Pesona itu yang harus kita sampaikan. Ya kan, Sabta Pesona itu kan ada 7. Yang pertama harus aman. Ya, setiap para wisatawan Nusantara dan mancanegara akan berkunjung atau ingin berwisata itu harus aman, nyaman, tertib, ramah, bersih, sejuk. Terakhir, para wisatawan Nusantara dan mancanegara akan merasa aman. Nah, sekarang amannya itu harus ditambah dengan aman COVID-19. Nah, itu dia. Itu Mbak Reni. Luar biasa ya.
Nah, kalau tadi kan kita sudah membahas tentang dampak COVID nih ya. Nah, kita kembali lagi ke tema dengan kopi nih Pak Elki. Iya. Nah, kalau dulu itu kan kopi itu budayanya identik dengan orang tua, bener nggak Pak? Betul, Setahu betul. saya tuh hanya orang tua aja yang ngopi, apalagi nongkrong di warung kopi itu identik dengan kopi gorengan. Iya. Nah, tapi kalau sekarang ini budaya itu sudah menyasar kemana-mana, baik muda, tua, ya kan, ibu-ibu, bapak-bapak, anak milenial gitu. Itu nongkrong itu sekarang di warung kopi dan sudah menyukai kopi, termasuk saya. Saya dulu tidak suka namanya kopi, tapi sekarang saya mencintai kopi. Apalagi sekarang variannya banyak sekali itu. Itu bisa dijelaskan nggak sih Pak Elki, perkembangan budaya kopi itu seperti apa sekarang ini? Oke, menurut saya sekarang ini kopi bukan hanya dari segi produk ya, tapi dari segi gaya hidup. Gaya hidup. Ini Oke. lifestyle. Jadi Lifestyle ya. kita harus bilang lifestyle kenapa? Karena sudah banyak orang. Zaman dulu mungkin orang tua kita mungkin dalam rumah, anak-anaknya yang keluar. Sekarang orang tua pun ikut keluar juga. Benar. Ibu-ibu semua keluar. Dan juga karena ada gaya hidup itu, makanya kalau saya pribadi ini membuat As Coffee menjual experience. Artinya ketika orang datang, saya ingin membuat suatu kesan atau pengalaman di mana mereka bisa melihat proses kopi seperti apa. Benar. Nah itu yang saya buat berbeda. Jadi kita fokusnya lifestyle, bukan produk aja. Oke. Jadi dari gaya hidup sudah berubah dan juga bagaimana cara mengedukasi para perempuan, anak-anak muda ngopi. Nah, saya buat turunan dari As Coffee adalah kopi kece. Oke. Jadi kopi kece ini mungkin lebih ramah di kantong anak-anak muda, mahasiswa, mahasiswi. Terus juga ini kopinya kan nggak berat gitu, jadi bukan kopi berat, jadi ini kopi susu gitu ya. Oke. Kita mulai di Lampung waktu itu tanggal 17 Agustus 2017. Jadi sudah berjalan berapa tahun. Nah di situ setelah kopi kece buka, kita bisa melihat banyak kopi susu yang lainnya akhirnya munculan di Lampung. Dan ini akan artinya membangkitkan ekonomi kreatif di Lampung juga gitu. Dan saya sangat senang juga melihat hal itu terjadi di Provinsi Lampung. Artinya anak-anak muda sudah mulai minum kopi dan akhirnya menyebar juga kopi ini ke tempat-tempat lain. Dan itu tujuan goal utama kita kan. Oke, jadi sebenarnya ya itu dari lifestyle itu ya, Lifestyle. makanya anak muda jadi suka juga gitu Pak ya. Kalau dulu mungkin ya itu karena identik dengan orang tua ya, sekarang mau orang tua, anak muda pecinta kopi juga. Karena gitu. dulu orang tua nyediain kopi di rumah, si anak nggak mau minum. Cuma kalau di kafe, akhirnya mereka nyoba tuh kopi. Oh gini rasa kopi ya. Mereka mau coba karena ada kasih es batu, ada kasih susu. Kalau di rumah kan zaman dulu kan mungkin orang tua kopi ditubruk aja atau dikasih susu kental manis mungkin kan. Iya, betul. Zaman sekarang kan susunya udah fresh milk, udah pakai steam mesin, beda lagi udah dunianya kan. Luar biasa ya, itulah yang dinamakan ekonomi kreatif itu ya Pak ya. Betul. Karena Salah harus satunya. berinovasi ya. Pasti. Luar biasa. Dan sekarang juga kita lihat tuh banyak banget tuh kafe-kafe yang menjual kopi ya. Ya. Dan anehnya itu si kafe-kafe itu pelaku usaha ini tumbuhnya itu pada saat pandemi. Oh iya. Ya. Dan saya rasakan di tahun kemarin itu banyak sekali itu seperti Sebenarnya gangguan. Mbak, Iya. itu harusnya lebih banyak lagi kepada kopi. Iya. Oke. Jadi banyak mereka yang rencana itu buka di bulan Maret April, mereka terhambat semua. Mereka banyak planning, udah banyak planning buka di awal-awal tahun sebenarnya. Mereka mungkin renovasi belum beres di Januari, oh Maret ada pandemi, orang buka di bulan Maret, mundur lagi. Jadi Iya. akhirnya ketika di bulan 6 bulan 7 itu langsung berjamur yang luar biasa sampai Desember kemarin. Iya. Oke. Itu memang udah banyak planning di masa lalu di 2019. Mereka memang buka tapi karena hambat. Akhirnya berjamur lah setelah masa-masa new normal itu. Waktu di rumah aja nggak bisa gerak semua, tapi ketika ada new normal, semua gerak dan semua pengen buka semua gitu. Makanya tumbuh gitu. Iya. Karena saya rasakan tuh banyak sekali ya, khususnya di Lampung ini gitu. Ya, Sebenarnya banyak bagus sekali. ya Pak ya, Bagus. untuk pertumbuhan ekonomi. Yang penting protokol kesehatannya Tetap. Ya. dijalankan. Oke. Dan ngomongin tadi kopi, kalau boleh tahu nih Pak Pandra pencinta kopi juga. Oh iya, Kalau boleh semenjak tahu minuman kopi apa, jenis apa nih yang paling digemari? Robusta. Robusta. Ya. Oke. Jadi, Kalau jadi memang ini yang saya katakan tadi, Lampung itu yang disampaikan oleh Pak Kadis Pariwisata Pak Dr. Darwan tadi sampaikan bahwa Lampung ini adalah penghasil kopi bukan hanya untuk pangsa pasar di dalam domestik, tapi sudah internasional. benar sekali. Bahkan salah satu branded ya, merek-merek internasional itu yang menggunakan kopi dari Lampung loh. Oke. Bahkan kami bersama pemerintah Provinsi Lampung beberapa waktu yang lalu melaksanakan kegiatan Festival Kopi Lampung. Dan Bapak Gubernur Provinsi Lampung, Bapak Insinyur Jarinal Junaidi, waktu itu sudah mencanangkan bagaimana kewajiban atau mewajibkan setiap satuan kerja atau di kantor itu membiasakan budaya minum kopi di hari Jumat. Nah, di kopi itu kan secangkir kopi sejuta inspirasi yang sampaikan tadi Mbak Reni tadi kan. Nah, itu yang bikin menariknya. Ini Luar yang biasa ya. harus kita biasakan seperti itu. Jadi kopi Lampung ini ya artinya masyarakat Lampung dengan penghasil kopi kan sudah tadi Pak Elki sampaikan. Sebenarnya kalau tidak ada pandemi ini mungkin lebih banyak lagi kedai-kedai yang akan menjual kopi.
Yaitu kan meningkatkan kreativitas seiring sejalan dengan bagaimana untuk meningkatkan destinasi pariwisata orang ke Lampung dan terkenal dengan kopinya. Luar. Kalau Pak Edarwan sendiri, Ya. bagaimana pecinta kopi juga? Iya. Tadi Untuk aku jenis kopinya Pak? sebelum saya kenal Es Kopi saya nggak suka kopi. Oke. Begitu kenal Es Kopi jadi hobi Jadi kopi. hobi kopi. Berarti nongkrongnya di es kopi terus Pak? Oh iya. Jadi ini Mbak Reni yang Iya. kelebihannya dari Els Coffee tadi sudah dijelaskan ada beberapa varian dari kopi Benar yang sekali. disajikan. Ada tadi sudah ada kopi kecil dan sebagainya. Jadi memang Els Coffee ini menjawab tantangan Ya. kebutuhan konsumen. Ada segmen untuk anak muda Benar sekali. yang betul-betul sesuai dengan budget itu, bahkan ada yang level middle-nya. Nah, jadi di situ Els Coffee ini bisa menyajikan bagaimana paduan suasana dengan kemampuan kita itu yang Benar. jadi supaya bisa merasakan kopi. Semua Nah itu saya kalangan rasain, ya. makanya ya cukup dikenal lah di sini ya. Iya, apalagi kalau untuk karena kalau orang udah ngomong es kopi itu pasti Lampung gitu ya Pak. Jangan kan namanya, kalau kita udah lihat pohon itu, Lihat pohon, iya. pohonnya itu udah, oh itu es kopi gitu ya Pak. Produknya. Sudah terekam sepertinya gitu ya. Oke. Nah Pak Elki, di satu sisi ini kan Satgas COVID-19 sedang melakukan penertiban secara besar-besaran nih ya, sebagai tempat keramaian termasuk kedai kopi hingga kafe. Bagaimana sih mensiasati supaya bisnis kopi ini tetap bisa jalan tapi tidak melanggar protokol kesehatan? Apa yang diterapkan Pak? Kalau saya sih terapkan begitu masuk, kita harus sediakan tempat cuci tangan. Pertama. Kedua, begitu masuk lagi ada pengukur suhu termometer. Dan saya masih siapkan lagi untuk sanitizer juga, terutama di depan kasir setelah pembayaran dan sebagainya. Dari segi kursi sudah kita silang-silangin, kita batas-batasin semua. Jadi memang sudah ini area ini memang sudah disediakan untuk yang didudukin. Oke. Jadi memang kita jaga, dan secara space sudah kita jarang-jarangkan semua gitu. Oke. Jadi 3M itu ya? Udah kita jaga semua gitu. Tentunya ya memang kita sudah maksimalkan mungkin. Kembali lagi kadang-kadang customer mungkin ya kadang-kadang kita harus lebih ingatkan lagi. Karena namanya customer kadang-kadang kan lupa nih, dia oke nih makan lepas masker, nanti pas udah itu udah ini lupa. Dan kadang-kadang ini kan PR buat kita untuk mengingatkan terus. Benar. Nah makanya jadi kita tugaskan satu ke tim kita ketika melihat ada hal itu, mohon ingatkan tapi dengan cara sangat halus karena takut sensitif ya. Tapi kita selalu pastikan untuk daerah ini memakai masker. Oke. Dan Pak Edarwan, untuk penerapan protokol kesehatan di tempat pariwisata itu seperti apa Pak? Apakah sama dengan Pak Elki atau ada perbedaannya untuk 3M-nya? Ya, seperti Pak Pandra sampaikan tadi, artinya protokol kesehatan menjadikan suatu hal yang wajib. Jadi menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat. Pemprov Lampung itu sudah mengeluarkan peraturan daerah yang terkait dengan adaptasi kehidupan baru. Jadi ya saya harus ucapkan terima kasih dulu nih yang bekerja hari-hari itu ya TNI dan Polri. Benar, luar biasa ya Pak. Jadi tanpa mereka kita nggak bisa berbuat apa-apa. Benar sekali. Ya mungkin pengaruh seragam ya bisa jadi ya. Jadi kan dalam penerapan protokol kesehatan ini kan komponennya tidak hanya pelaku kan. Benar. Pelaku, owner, dan yang lebih penting adalah wisatawannya. Iya. Ini karena ini orang banyak, jadi memang harus kerjasama antara pelaku dan pemerintah, terutama dengan tim Satgas COVID ya. Kalau dari sisi pemerintah tentunya koordinasi kita dengan kabupaten kota memang wajib kita lakukan untuk mengingatkan. Karena yang punya wilayah destinasi ini kan pemerintah kabupaten kota, situ dinas pariwisatanya kalau terkait dengan pariwisata. Nah itu kami bangun koordinasi yang baik. Kemudian koordinasi yang inline dengan Mas Pandra dengan teman-temannya itu sedikit-sedikit ya kita telepon. Teleponnya sedikit-sedikit ya Pak? Sedikit-sedikit, ingetin aja. Bang, ini gimana nih? Kita nggak punya kemampuan nih kalau nggak ada tim gitu. Oke, siap. Nah, kemudian dengan pelaku dan asosiasi. Iya. Alhamdulillah, artinya kalau pelaku usahanya yang middle up ya, nah, kalau kayak Mas Elki gitu, udah nggak susah ingetinnya karena memang tingkat kesadarannya luar biasa. Yang sulit kan yang
middle lower ya, Iya, yang ke bawah. yang jumlahnya banyak gitu. Sementara hal yang adaptasi ini kan bisa dikatakan merubah perilaku. Ya. Benar. Kan nggak mudah nih Mbak, Benar. sekolah aja berapa tahun gitu, apalagi ini dalam waktu yang singkat. Tapi tentunya kuncinya adalah kami tidak bosan-bosan ya, kita saling berkoordinasi dan mengingatkan tempat destinasi wisata. Kemudian yang terakhir kami ingatkan para pelaku destinasi bahwa Anda kalau tidak menerapkan protokol kesehatan, Anda akan ditinggalkan. Itu pasti. Terus kedua, pemerintah kami sedang berusaha sekarang bagaimana mendorong untuk mendapatkan sertifikasi, Pak. Sertifikat CSE ya. Karena wisatawan luar itu kalau sudah ada label CSE itu mungkin lebih percaya. Ini persoalan trust ya, kepercayaan terhadap destinasi maupun tempat kuliner. Nah, ini yang kita dorong, kita bersama dengan pemerintah pusat untuk mendorong agar secepatnya mendapatkan sertifikasi. Karena banyak sekali di Indonesia ini akhirnya memang sampai sekarang belum optimal nih yang mendapatkan sertifikasi. Tapi tetap kita dorong, Pak, supaya betul-betul tingkat kepercayaan ini tanpa kita harus bicara capek-capek kan. Lihat aja ada label sertifikasi, oke, Aman. itu udah aman. Nah, ya untuk tadi Mbak, saya mengingatkan lagi tadi, kesehatan nomor 1, tapi ekonomi juga nomor 1. Jadi tidak ada pilihan di antara dua. Nah itu, karena kita ya pemerintah kan harus melindungi semua nih. Benar. Masyarakat dilindungi, ya pelaku usaha juga ya harus kita lindungi. Iya, benar sekali. Jangan sampai nanti lindungi yang satu, yang Satunya. seperti Bang Pando sampaikan tadi, masalah lain nanti yang timbul. Iya. Itu masalah baru ya. Iya. Oke, kalau boleh tahu Pak, untuk pariwisata sektor itu yang sekarang nih ya, itu yang lagi ramai apa sih Pak? Oke, jadi begini, ini terus terang pariwisata ini kan ada yang terbuka, ada yang tertutup Pak ya. Kalau kita bicara ininya, kalau yang terbuka itu kan seperti yang berorientasi alam ya. Iya. Mungkin Lampung lebih kepada ekoturisme. Ada pantai, ada gunung. Selain itu yang bersifat buatan. Jadi yang paling ramai sekarang itu adalah yang bersifat ekoturisme. Yang orientasinya alam. Karena kalau di luar kan kita nggak terlalu repot harus memperhatikan harus wajib ya, seperti di tempat Pak Elki ini kan harus dilihat terus nih. Tapi kalau di alam itu karena tempat terbuka, jadi tingkat risikonya kan juga rendah. Namun tetap kita harus ingatkan. Nah, jadi kalau ditanya sektor wisata yang mana yang sedang sesuai dengan kondisi sekarang ya laut, pantai, gunung. Ini alhamdulillah Lampung ini kan punya semua nih, bukan? Iya, luar biasa ya. Luar ada biasa. Semua, pokoknya ada semua. Ada semua dan infrastruktur kita kan terutama angkutan dengan ferry yang eksekutif itu memberikan juga peluang untuk datang ke Lampung. Benar sekali. Yang sulit kita bendung-bendung masih aja mereka cari mau datang gitu kan. Ya kunjungannya adalah kunjungan ke wisata alam. Namun demikian tetap kita berharap bahwa yang tidak bersifat alam pun tetap kita dorong dengan konsep dengan ketentuan bahwa protokol kesehatan adalah sesuatu yang wajib. Karena saya lihat nih sekarang banyak sekali ya, justru karena mungkin baru banget di awal tahun ini atau di akhir tahun kemarin itu mungkin Pak Elki, Pak Panda juga tahu yang lagi booming banget di Instagram itu kan ada yang langit-langit gitu. Ya mungkin sebagai Pak Daron juga tahu gitu kan. Dan kita lihat waktu baru-baru itu banyak sekali orang berkerumunan di situ gitu kan. Dan kita juga tidak bisa mencegahnya karena kan mereka juga ingin menikmati wisata di situ gitu kan, ya mungkin kata Pak Darwan sendiri agak susah gitu ya kalau tempat terbuka untuk ini. Nah kalau dari Polda sendiri gimana Pak untuk tempat-tempat destinasi wisata terbaru itu? Ya baik, jadi semenjak terjadinya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 di bulan Maret, Kepolisian Daerah Lampung dan seluruh jajaran artinya
itu sudah memberlakukan yang kita sebut dengan Operasi Aman Nusa 2. Sebenarnya Operasi Aman Nusa 2 ini bertujuan adalah untuk bantuan pemulihan terhadap bencana alam. Sebenarnya itu sasaran operasi ini. Tetapi di awal tahun 2020 ternyata di bulan Maret sampai kita saat ini bukan adanya terjadi bencana alam, tapi bencana alam non alam yang adalah pandemi COVID-19 seperti itu. Nah, jadi sekarang ini pemerintah Provinsi Lampung itu kan sudah ada peraturan gubernur nomor 45 tentang adaptasi kebiasaan baru, dan juga adanya Perda nomor 3 2020 ya, baru sudah ditandatangani dari DPR dan juga semua sudah disahkan. Tentunya Kepolisian Daerah Lampung dan Polres jajaran yang jumlahnya 14 yang bertanggung jawab terhadap 15 kabupaten itu, kami melaksanakan kegiatan operasi justisi. Ya, justisi itu tadi itu yang disampaikan oleh Pak Edarwan. Ada tempat-tempat terbuka, kita langsung mendatangi, menghimbau kalau memang itu kapasitasnya sudah tidak sesuai dengan kewajaran, itu kita harus segera dikurangi. Makanya kita sebut dengan intinya 3M tadi, ya kan? Kita protokol kesehatan itu adalah memakai masker, terus kemudian menjaga jarak dan mencuci tangan. Tadi Pak Elgi juga di tempat LSCOV itu juga ada disiapkan. Nah, seperti itulah. Nah, ini kita ditambah lagi bagaimana kita sekarang ini bukan hanya 3M, ternyata bisa 5M ini sekarang. 5M? Ya, menghindari mobilitas dan menghindari kerumunan. Nah, ini yang katakan tadi, kerumunan itu harus jangan sampai, ya artinya tidak terkendali lagi seperti tadi. Nah, itulah kami selalu nantiasa Polres 14 Polres ini itu bekerja sama dengan 3 pilar yang kita sebut. Ya, para Kapolres diberi tanggung jawab untuk melakukan pendisiplinan dan melakukan penindakan bersama pemerintah kabupaten kota, yaitu nanti ada Satpol PP, kemudian juga unsur TNI. Makanya kita sering lihat kadang-kadang mereka tidak menggunakan masker, ya kan, sudah mulai ada dendanya. Nah, seperti itulah kira-kira kami menjalankan. Tetap yang kita kedepankan ini adalah bagaimana menegakkan disiplin berdasarkan peraturan daerah. Itu kita tempatkan. Oke Pak, kan kalau untuk sanksinya sendiri kepada wisatawannya ya atau pengunjung itu ada sanksi tersendiri Pak. Dan juga pasti pelaku usaha juga kalau seandainya tidak sesuai atau tidak menerapkan itu ada sanksi juga. Ada sanksinya. Nah, kalau berarti apa tuh Pak sanksinya? Ya, itu yang katakan tadi, kalau sudah diberikan peringatan masih tetap membandel, itu tidak tertutup akan dicabut izinnya. Dicabut izin usaha. Izinnya dicabut. Nah, yang pelaku usaha ini juga harus bisa artinya itu kan kalau tidak ada kesadaran dari diri sendiri, hanya itu kan tadi Pak Edarwan nomor 1 adalah kesehatan, nomor 1 juga ekonomi kita kan juga harus jalan. Tapi dengan keterbatasan ini ya marilah kita berdamai dan kita bisa menyesuaikan dengan situasi yang ada. Ya, jangan sampai nanti makin rame, makin dapat masukan. Ya, ini yang harus dijaga. Kalau perlu, kalau sudah melewati kapasitas, misalnya di situ sudah maksimal itu adalah 50, ya harus 50% kan? Nah, harus silih berganti. Ini yang harus kita harus dijaga betul. Jadi kami bersama Satgas ya, di sini kan Satgas Penanganan COVID-19 di kabupaten kota itu Kapolres bersama Dandim dan bupati, kepala daerah atau wali kota, yaitu bersama-sama menetapkan dengan adaptasi kebiasaan baru, dan kami dengan Inpres nomor 6 melakukan tindakan pendisiplinan. Ya, itu kan kita juga sering lihat nih, ada disuruh push up. Benar sekali. Nanti ada beberapa ada sanksi-sanksi. Ya mungkin itulah kira-kira Mbak Reni. Luar biasa. Tujuannya kan jangan sampai kita bertambah lagi COVID ini. Kita kan jangan sampai sesal kemudian kan begitu. Orang kan ada nggak ada COVID itu segala macam, kan ada ya, seperti disampaikan Pak Edarwan tadi di awal-awal, orang masih tidak percaya ada apa tidak COVID. Bahkan di awal dulu kami di awal-awal Januari Februari itu, bahkan di Maret belum ada korban ya waktu itu, belum ada yang terpapar atau belum ada korban. Itu sempat ada yang bikin di sini awal-awal kami kan juga di Satgas Covid ya waktu itu, Satgas Penanganan Covid-19 di Provinsi Lampung. Ya kami menerima itu, dibikin di Instagram, di Facebook segala macam, ada korban di salah satu rumah sakit Abdul Muluk dan sebagainya. Dia buat begitu, langsung disebarkan. Orang kan jadi cemas kan. Padahal sebenarnya itu belum ada pada saat itu. Dia bilang seperti ada. Nah, kami melalui cyber ya, dunia cyber kan, tindak pidana cyber, kita cek, nggak taunya orangnya beradanya di provinsi
tetangga. Ya tetap menjalankan bahwa dia menyebarkan informasi yang hoax kan. Hoax, tidak benar. Ada undang-undangnya kan udah jelas gitu. Benar. Agar jangan segala sesuatu informasi yang didapat agar disaring dulu sebelum Benar. di-sharing. Iya. Nah, supaya masyarakat itu juga aman, damai, tentram dan di depan ini di tahun 2021 ya di tengah pandemi ya kita adaptasi kebiasaan baru lah. Sudah tidak lagi udah jadi fashion nih. Iya. Menggunakan masker ini kayaknya kalau orang nggak ada menggunakan masker udah Aneh. Sekarang Kenapa harus. gitu ya? Nah, Dan itu model lagi. masker juga beda-beda Beda-beda, sekarang Pak. kan? Contoh kayak saya modelnya udah batik Iya, gitu kan. gitu. Kalau dulu kan kita mungkin polos-polos Ah, aja, ah. udah jadi fashion Iya, ya. udah jadi fashion jadinya. Jadi masyarakat sudah menerima mungkin kebiasaan baru Ah, ya. di Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan juga malah kalau sekarang kayak nggak pakai masker kayaknya ada yang Ada kurang yang gitu ya. Bawaannya panik, aduh kayak Panik. Iya ya, lupa cuci tangan, nggak bawa hand sanitizer, aduh hand sanitizer mana ya gitu kan, sudah jadi habit baru buat kita semua. Oke.